Jeruk purut dipakai apa yuk? Yang paling umum dipakai untuk bumbu rendang, bumbu pecel, dan banyak lagi. Halo, Nur Seru-Seru ini udah lama nggak bikin konten YouTube. Sebenarnya masih ada, Nur Seru-Seru ini masih buka, masih available. Bahkan kita secara positioning itu pengen dikenal sebagai gift plant shop. Kenapa gift plant? Karena kalau toko tanaman pada umumnya ya tiba-tiba orang nelpon, Pak, saya mau tanduk rusa 12, saya mau pucuk merah 20. Kami nggak ada, kami rumahan biasa, cuman memang beberapa cukup banyak dan beberapa teman yang datang atau saudara gitu, oh bagus nih, kenapa nggak dijual aja? Nah makanya kami tetap Nur Seru-Seru ini tetap membuka katalog. Bahkan katalognya kami udah punya website katalog nurseryseruni.com. Bahkan di Google Map juga rumah kami itu yang ditandain oleh Google adalah ada dua, Nursery Seruni sama itu mainan atau pekerjaan saya yang terakhir itu mengembangkan Green Grocery 111, lebih pre-order sayur organik dan pangan sehat sih. Tapi dua itulah, di Google Map ada Nursery Seruni sama GG 111 itu yang sudah diverifikasi oleh Google. Jadi Nursery Seruni masih ada. Nah kita mau nyambung dengan beberapa konten yang lalu, terutama yang banyakin orang tertarik adalah jenis tanaman. Nah kita mau bahas tentang jeruk purut. Jeruk purut itu di rumah kami ada dua yang sudah kita tanam di tanah di belakang, sudah ada yang berbuah, tapi rata-rata memang kita ambil cuman daunnya, daun yang dipakai rendang atau lodeh atau yang paling saya suka ketika disuruh, Pak saya mau jeruk purut dong, ketika mau dibikin ini sambal mata. Jadi kita ambil yang muda, terus kita rajang, campur dengan serai, dicampur dengan cabai, minyak goreng, hasilnya ya segar banget sih, harum. Jadi jeruk purut itu kenapa orang banyak mau adalah harum. Selain jeruk purut ada jeruk nipis juga sih di rumah kami. Terus ada jeruk santang madu. Nggak sengaja waktu habis beli dari toko kami tebar di kayak pot yang tanahnya subur itu, ternyata terubus. Tapi tahu sendiri kalau tanaman dari biji itu biasanya berbuahnya lama. Tapi memang jeruk menurut saya dan anak saya Seruni yang paling manis ya jeruk santang madu. Nah itu sebenarnya udah tumbuh tuh, tinggal kita gedein. Kalau dari biji pasti lama sekali. Balik lagi ke jeruk purut. Jeruk purut itu kami juga dimasuk ke dalam katalog Green Grocery, yaitu uyah.org/gg111. Itu ada jualan juga daun jeruk purut. Kami menjualnya per 30 gram. 30 gram itu pernah kita habis ditimbang gitu sekitar 40 helai daun lah, tapi kebutuhan orang juga nggak terlalu banyak. Jadi memang biasanya ada yang request yang muda dong, mungkin dia mau buat sambal mata tadi. Kembali lagi ke katalog website tadi, katalog website Nursery Seruni ada di nurseryseruni.com. Terus kalau mau datang langsung, mau adopsi monstera atau pillow atau anthurium, silakan datang. Ya itu di Google Map ada di Nursery Seruni. Kalau alamat online di nurseryseruni.com. Nah kalau yang tadi nyambung ke daun jeruk itu masuk ke dalam katalog pangan sehat di uyah.org/gg111. Itu di situ kami membuka pre-order setiap hari Kamis sampai Minggu pagi, itu untuk dikirim Senin. Itu sayur organik resmi, bersertifikat resmi. Kami bermitra dengan Kebun Salam di daerah Cigombong, Bogor sana. Semua segar karena ketika pre-order ditutup, saya submit jam 6 pagi itu, siangnya dipanen, subuh sampai sini, Senin subuh, siangnya jam 9, jam 10 saya antar di radius 9 km dari rumah kami. Yang satu lagi pangan sehat itu ordernya setiap hari Senin sampai Rabu siang, diantarnya Kamis. Kurang lebih begitu, terus setiap seminggu ada 2 kali pengantaran, Senin dan Kamis. Kami berharap Nursery Seruni tetap update, tetap memberikan tanaman-tanaman hadiah yang bagus. Karena gift plant shop berarti bukan cuma tanaman hias, tapi ada juga tanaman-tanaman edible plant atau bumbu, termasuk jeruk purut tadi, ada oregano, ada salam koja, ada daun pandan,
dan beberapa lagi yang bisa dilihat di katalog tadi. Lalu untuk ke depan, Nursery Seruni dari konten-konten Nursery Seruni itu pengen kami jadikan semacam knowledge management ya. Kenapa saya berusaha update tentang tanaman, tentang progres. Itu jadi pengetahuan yang bisa entah kapan anak saya udah besar atau ada teman-teman sedang mencari tentang jeruk purut untuk apa, pisang untuk apa, kecapi bagaimana tumbuhnya, itu bisa dari channel YouTube Nursery Seruni atau mungkin nanti bentuk PDF yang mau kita coba olah di akhir konten. Kita akan pilih yang terbaik untuk kita jadikan semacam versi cetak online dulu PDF, barangkali ada penerbit yang tertarik bisa dipublikasikan. Lalu ada terakhir nih tentang jeruk purut. Tahukah makam jeruk purut di Jakarta Selatan? Katanya banyak cerita urban legend lokal sih. Ada anjing, ada pendeta dan lain-lain. Tapi sekian dari saya, tetap menanam, pilih yang baik, pilih organik. Salam.